Tidak seindah bayangan. Sebuah kencan di mana Joy kini menjadi pemeran utamanya, bahkan sang Dedi berlagak layaknya seorang pangeran yang membungkuk di hadapannya sambil tersenyum manis. "Dedi apa?" tanya bocah gembul itu. "Kita berdansa princess, tapi Joy ndak bisa. Nanti Dedi ajarkan," ucap Sebastian yang masih menunduk, tangannya juga masih terlulur menunggu balasan dari putrinya, yang malah dia mematung dengan pipinya yang bulat. "Ayo, terima uluran tangan Dedi." Bocah 3 tahun itu masih terdiam dengan pipinya hampir tumpah. "Tapi kan Joy enggak, Dedi tinggi." Tal Dedi jongkok uat dansanya. "Astaga Joy, kenapa banyak bicara? Ayo terima uluran tangan Dedi. Musik sudah berputar dari tadi." Joy merucutkan bibirnya sebelum akhirnya menerima uluran tangan itu, yang mana membuat Joy kaget tatkala sang Dedi kembali menggendongnya kemudian mengajaknya berdansa dengan salah satu tangan mereka yang merentang dan bertautan. Sebastian menjauhkan sedikit wajahnya dari sang putri, dan dia dikejutkan dengan ekspresi diam dari Joy. "Kenapa diam? Joy, kau tidak bahagia? Princess apa dia yang diculik lalu diajak dansa? Oh, kau masih kesal karena Dedi mengagetkanmu tadi. Ayolah, kau menggemaskan," ucap Sebastian mencium pipi bulat putrinya. "Nanti kita akan makan malam ala kerajaan." Perilaku Dedi tidak mencerminkan anggota kerajaan. Memangnya Dedi kenapa? Mencium Joy? Menculik? Jangan dicayangkan. Sebastian menghela napasnya. "Ada banyak macaron di sana." "Oh hehe, Dedi tampan," gumam Joy malu-malu kemudian mengikuti gerakan dansa dengan memedeng-medengkan tubuhnya sesekali. Namun bukannya membuat Sebastian merasa bahagia, dia justru hampir oleng karena bobot sang anak yang tidak seimbang. Gerakan Joy itu seperti bayi yang ingin melompat dari gendongan ibunya. "Joy diam saja, kan dansa." "Astaga Tuan Putri, bagaimana kalau kita makan saja?" "Baik," ucap Joy membalas dengan ala-ala Tuan Putri juga. Kemudian Sebastian menurunkan putrinya, melunturnya membawa meja kecil di bawah tenda yang sudah disiapkan oleh Nana dan Epe sebelumnya. Sementara itu, Nana menatap keduanya dari celah pintu. Air matanya menetes merasakan kebahagiaan Joy. Dirinya tidak pernah merasakannya. Nana bekerja sejak dia kecil. Ayahnya yang tidak terlalu mempedulikannya itu tidak memiliki waktu untuk sekedar memanjakannya. Kenangan di negara kelahirannya membuat Nana meneteskan air mata lebih banyak. Dia tidak ingin mengingatnya. Kenangan buruk mendominasi di sana. "Maaf tidak bermain dengan Joy, Kak," ucap Mikael yang terlihat menyesal. Apalagi Arnold menyuruhnya untuk meminta maaf. Arnold membawa Mikael dengan tujuan bisa membuat Joy senang, tapi Mikael malah lupa waktu dan bersama dengan perempuan dari rumah sebelah. "Tidak apa," ucap Nana. Joy bersenang-senang dengan Dedinya. "Bisakah aku menemui Joy dulu?" "Jika kau mau silakan, tapi ada Sebastian di kamarnya." "Oh tidak jadi?" gumam Mikael mengingat sosok yang selalu memanggilnya Ayang itu pasti akan memarahinya. Arnold mengusap puncak kepala putranya. "Sana masuk ke dalam mobil lebih dulu." "Oke, Dad." "Baik, Kak Nana." "Bye, Mike." Saat Michael masuk ke dalam mobil, giliran Arnold yang bicara. "Maaf ya, semuanya kacau." "Tidak apa-apa, Dad. Kebahagiaan Joy bukan hanya dari Mike, ingat." Arnold mengangguk. "Tapi kau terlihat sedang kesal padaku." "Ya, sedikit." Pria parubaya itu menelan ludahnya kasar, dia memundurkan langkahnya. "Dedi akan pulang sekarang?" "Tidak akan menemui Sebastian dulu. Besok juga bertemu. Dedi ada pertemuan dengannya." "Bye, belikan Joy mainan dengan kartu dari Dedi," ucapnya sembari menjauh. Yang mana membuat Nana mengeluarkan sebuah black card dari saku roknya. Ini dia dapatkan dari Arnold, di mana pria itu memberikannya hanya karena merasa bersalah pada Joy. Batas pemakaiannya hanya seminggu, lalu kembalikan. Begitu pesan Arnold sebelumnya. "Asik, shopping," ucap Nana sambil melangkah masuk ke dalam. Sebelumnya langkahnya tertuju pada kamar sang putri, dan di ambang pintu Nana bisa melihat bagaimana putrinya berbaring dengan Sebastian yang memunggungi hingga sebagian tubuh Joy tidak terlihat. Senyum Nana mereka, dia merasa ada di dalam film-film, di mana sosok ibu merasa bahagia mendapatkan anak dan suami yang begitu menyayanginya. Ternyata begini rasanya. "Rasa apa?" tanya Sebastian menengok ke belakang. Dan saat itulah Nana terkejut. "Tunggu, itu noda coklat di bibir." Dia melangkah lebar, matanya membulat melihat Sebastian dan Joy yang ternyata sedang memakan coklat. Mommy au." "Astaga Joy, tolong jangan buat roti sobek Dedimu hilang. Itu salah satu kesenangan Mommy." "Dedi punya roti?" Sebuah ketakutan.
Hari itu telah tiba di mana kini kandungan Nana memasuki usia 9 bulan, tinggal menghitung hari di mana bayi mereka akan lahir, dan merawat sang Momi dengan baik supaya siap menghadapi hari yang akan datang. Seperti sekarang ini, Sebastian dan Joy tengah memijat kaki sang Momi. Nana yang merasa dimanjakan itu hanya menatap televisi dengan suasana hati yang begitu baik, apalagi dua orang kesayangannya itu terus saja memijat kakinya. Tidak lupa Nana memegang buah beri di tangannya, sesekali menyuap pada mulutnya. "Au Mom," ucap Joy yang sedang memijat. Dia tidak bisa sembarangan mengambil makanan karena tangannya penuh dengan lotion. Dengan mudah Nana menyuapi suami dan anaknya bergantian, memberikan buah beri terbaik yang ada di mangkuk itu. "Lebih keras sedikit sayang," ucap Nana memberi perintah. "Ote Mommy," ucap Joy yang semangat segera melakukannya. "Apa kurang keras?" tanya Sebastian. "Sudah cukup, ini sangat menyenangkan." "Bagaimana kabar di telepungkin kita?" "Baik, tolong fokus saja pada acara memijatnya, Daddy," ucap Nana dengan nada manja. Yang mana membuat Sebastian menelan ludahnya kasar kemudian mengangguk dan memilih fokus pada Joy yang menatap perut sang Momi dengan tatapan horornya. "Jangan lupakan mulutnya tidak berhenti mengunyah." "Ada apa?" tanya Sebastian. "Kenapa menatap Momi seperti itu?" "Puyut Momi milik gunung." "Karena dada babynya," ucap Sebastian. "Sebentar lagi bayinya keluar, bisa bermain dengan Joy." "Pelutnya dibelek?" tanya Joy dengan lucunya. "Tidak, nanti keluar sendiri." "Lewat mana?" Sebastian selalu dilanda kebingungan jika harus dihadapkan dengan pertanyaan-pertanyaan semacam ini. Dia mencoba mengalihkan pandangannya supaya tidak bertatapan dengan sang putri, namun bukan Joy namanya yang selalu diselimuti rasa penasaran. Jadi dia mencubit tangan sang Daddy. "Au," ucap Sebastian dengan dramatis. "Ini sakit. Gimana keluarnya, Dad?" "Ya keluar begitu saja," ewat Ana. "Bayi punya terowongan khusus untuk keluar." "Mana?" tanya Joy. "Do you Joy keluar lewat sana?" "Iya." "Au lihat, kalau Joy macuk agi boleh mau lihat baby?" Seketika Nana yang sedari mendengarkan itu tersedak. Dia menatap sang suami dengan mata tajamnya, seolah meminta pertanggungjawaban dari sang suami. "Oleh Mom." "Hehe." Sebastian tiba-tiba tertawa menggelegar. "Bagaimana kalau kita makan coklat? Daddy akan memesannya, Joy yang memilihnya." "Bagaimana?" "Yey, come on," ucap Joy merentangkan tangannya minta digendong. Dan dengan kekuatan penuh Sebastian menggendongnya. "Oke, let's go." Dan sebelum pergi, dia mendapat tatapan tajam dari sang istri yang mengatakan, "Mas harus memijatnya nanti." "Anything for you, darling." Joy yang sudah mengerjakan PR, makan malam dan menyikat gigi, kini sedang melamun di jendela sambil melihat ke halaman depan rumah Karina. Biasanya di sana ada Mikael yang bermain dengan tetangganya. Dan saat Joy sedang menguap, tiba-tiba seseorang mengangkatnya dari belakang, yang mana membuat Joy seketika berteriak. "Ah!" Begitulah bocah itu panik karena tubuhnya diapung-apungkan ke udara sebelum akhirnya ditidurkan oleh sosok Daddy yang tersenyum jahil padanya. "Daddy, sudah waktunya tidur. Berhenti mengintip," ucap Sebastian ikut tidur di samping sang putri. "Ayo tidur." "Au tidur cendili." "Jangan membuat Daddy tertipu. Dulu kau menyelinap keluar di malam hari." "No, ayo tidur," ucap Sebastian memeluk putri gembulnya itu, yang beberapa saat kemudian akhirnya dibalas oleh Joy. Bocah gendut itu membalas pelukan sang Daddy. Keduanya terdiam beberapa saat sampai akhirnya tangan Joy terulur menyentuh pipi Sebastian. "Daddy," panggilnya dengan pelan. "Iya, baby akan hadir sebentar lagi kan?" Jawab Sebastian masih memejamkan matanya. "Anti, Daddy masih sayang Joy." Saat itulah Sebastian membuka matanya menghadap sang putri yang sepertinya sedang dilanda kegelisahan. Sebastian tahu tatapan itu, semua orang akan mengalaminya ketika mereka akan merasakan perubahan baru dalam hidupnya termasuk anak-anak. Tentu saja kehadiran baby akan membuat keluarga kita semakin bahagia, di mana kebahagiaan kita semakin lengkap, semakin ramai untuk mengasihi satu sama lain. "Daddy tidak berubah?" tanya Joy dengan mata yang berkaca-kaca. Sebastian merunduk, dia merangkup pipi sang putri, kemudian Sebastian menggeleng. "Tidak, karena Daddy bukan Ultraman." Sontak Joy menangis kuat tatkala mendengar itu dari dedinya.